Halo saudara, dari Washington DC saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpaling ke Eropa untuk mencari dukungan setelah adu mulut dengan Presiden Donald Trump di ruang oval Gedung Putih. Zelensky bersama para pemimpin Eropa termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron mengikuti pertemuan puncak untuk membahas perang Ukraina di London. Tidak ada pejabat Amerika yang hadir dalam pertemuan ini. Menurut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, ia berbicara dengan Presiden Trump Sabtu malam setelah bertemu Zelensky. Di BBC, Starmer mengatakan Inggris bekerja sama dengan Prancis dan satu atau dua negara lain untuk bersama Ukraina menyusun rencana penghentian perang yang kemudian akan dibahas dengan Amerika. Zelensky tiba di London beberapa jam setelah pertemuannya dengan Presiden Trump di ruang oval berakhir ricuh. Sejumlah warga London berdemonstrasi mendukung Ukraina menjelang kedatangan Zelensky. Perdana Menteri Starmer merangkul Zelensky saat ia tiba dan mengatakan ia mendukung permohonan Zelensky pada Trump bahwa perdamaian hanya bisa tercapai bila ada jaminan keamanan untuk mencegah Rusia menyerang kembali Ukraina. Sementara di Washington, sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih mendesak dilanjutkannya dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina. Sementara itu, Presiden Donald Trump direncanakan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin meski belum dipastikan kapan. Di Moskow, banyak warga Rusia menyambut kemungkinan mencairnya hubungan Rusia dengan Amerika Serikat. Dan beberapa di antaranya berharap ini adalah awal dari berakhirnya isolasi Barat terhadap negara mereka. Pemerintah Rusia memberikan penghormatan kepada mereka yang telah gugur dalam 3 tahun perang besar-besaran di Ukraina. Kini memasuki tahun keempat, Rusia masih menyebutnya sebagai operasi militer khusus dan mereka memperingatinya dengan berbagai cara, termasuk pameran potret para korban yang gugur. Namun yang menjadi perbincangan utama di jalan-jalan Moskow adalah rencana pertemuan langsung antara Trump dan Putin. Maxim Ilyinov adalah salah satu seniman yang berpartisipasi dalam pameran potret ini. Ia melihat pendekatan Trump sebagai sesuatu yang transaksional namun positif. Trump always says, let's make a deal. It's a business position. And those who make deals do not waste advantages that they seek to acquire. One can negotiate with him, but he wants money, not bullets. Namun antusiasme itu diimbangi oleh beberapa suara yang menyerukan untuk menurunkan ekspektasi. We remember Trump's first presidency when, in general, massive sanctions began to be imposed against our country as never before. Increased arms supplies to Ukraine began. Much was done to worsen the situation around the Ukrainian crisis and in relations between Moscow and Washington at that time. Di jalan-jalan Moskow, opini umum adalah bahwa dengan Trump ada peluang terbuka yang mustahil terjadi di bawah Biden. Trump is a more reasonable person, more reasonable, pragmatic. And his entourage, and Elon Musk, and all of them, they are smart people. In general, to be honest, I don't care. We will win. I don't care about America. I don't care about Europe. Banyak warga Rusia mengatakan mereka ingin melihat perang di Ukraina berakhir dan mereka melihat pendekatan Trump sebagai jalur menuju perjanjian damai yang mereka harapkan tidak hanya mengakhiri perang tetapi juga sanksi serta isolasi Rusia. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke upacara penghargaan Piala Oscar yang berlangsung Minggu malam waktu Amerika atau Senin pagi ini waktu Indonesia. Di tengah gemerlapnya acara, ada semangat keprihatinan atas dampak kebakaran hutan di sekitar Los Angeles awal Januari lalu. Sementara Hollywood juga menghadapi tekanan akibat berpindahnya syuting film ke kota-kota dan negara lainnya. Resiliensi Hollywood menjadi salah satu tema besar menurut seorang kritikus film yang tinggal di Los Angeles, negara bagian California. Survival is the mood this year. Survival will be the theme, standing up strong here on the heels of the fires in the Palisades in Pasadena, Altadena, the Eden area where I live. I think survival is going to be the theme. Kebakaran besar di sekitar Los Angeles menjadi cobaan terakhir bagi Hollywood, pusat industri perfilman dunia yang sebelumnya terguncang pandemi COVID hingga mogok massal pekerja film dan TV. Serikat Pekerja Teknisi Belakang Layar International Alliance of Theatrical Stage Employees disingkat IATSE menyediakan bantuan bagi anggotanya.
termasuk Dutch Merrick, seorang pekerja prop yang rumahnya hangus terbakar di Altadena. It gave us an opportunity to just find some basics and to find some dignity. And the people that have volunteered here have been really inspiring. Di luar bencana alam, pandemi, dan mogok massal, Dutch sendiri sebelumnya sudah kesulitan bertahan. Insentif pajak relatif baru membuat banyak produksi film dan TV beralih ke negara bagian lain seperti New Mexico dan Georgia. Tapi ia tetap optimistis. There's 100 years of filmmaking in Hollywood. We have generations of people that work at all levels of the film business. Nobody does better what Hollywood does best. If they give us the opportunity and they give us shows that we can produce here, we're going to make that magic happen. Satu indikator beralihnya produksi film ke luar Hollywood adalah di antara 10 film yang memperoleh nominasi Piala Oscars untuk film terbaik tahun 2025, tak satu pun lokasi syutingnya di Hollywood. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok gerakan ramah lingkungan yang semakin diterapkan dalam kehidupan beragama sehari-hari oleh sejumlah warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Sejalan dengan ajaran agama Islam untuk hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi, beberapa inisiatif hijau itu ternyata pelaksanaannya cukup sederhana dan mudah, namun berdampak besar bagi lingkungan. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di Rockville, Maryland. Teman-teman membawa tumbler air minum ya ke pengajian dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Menjalankan inisiatif hijau adalah salah satu kewajiban umat manusia. Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Gitu. Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pastinya akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dari Rockville, Maryland dan Los Angeles, California, tim VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Tantangannya, I hate running. Walau tak menyukai olahraga lari, Eka Ripley, diaspora Indonesia di Schaumburg, Illinois, tak ragu menerima tantangan untuk bergabung dalam Strong Humans by Strong Souls Project Movement yang digagas pasangan Lydia Anastasia Hardono Kardaman dan Hardi Kardaman. Because we are crazy. With people with a crazy idea. So we want to do like something different. Activity apa yang bisa berkelanjutan, diterus-menerus, dan itu impact-nya itu nggak cuman buat legenda aja dari sisi sales, tapi dari kita, sisi owner, foundernya, dan juga dari sisi orang-orang yang
bisa kita invite untuk mau ikut berpartisipasi dalam promosi ini. Proyek ini berawal dari ide untuk mempromosikan legenda galeri butik milik mereka yang menawarkan barang-barang kerajinan Indonesia. Dengan semboyan The Indonesian Art of Living, Tasya ingin membudayakan seni kehidupan yang dapat mengikis karakter dan kebiasaan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Terinspirasi oleh suaminya, lahirlah Strong Humans by Strong Souls Project Movement. Hampir tak pernah berolahraga, awal 2020 Hardy mulai ikut lomba lari 5K dan 10K, diikuti Half Marathon dan Chicago Marathon tahun 2022. Chicago Marathon udah selesai. Saya bilang, sampai kapan kamu mau lari? Terus dia bilang begini, saya lari sudah terlalu jauh untuk putar balik ke kebiasaan saya yang lama. Sekarang yang saya inginkan, saya akan terus berlari dan saya akan mengundang, mengajak orang-orang yang saya temui untuk berlari. Awal tahun ini, mereka mengajak sejumlah diaspora Indonesia yang bukan pelari untuk berlatih dan berpartisipasi dalam lomba lari half marathon bulan September mendatang. Dari 5 orang, kini sudah ada 18 pelari pemula usia 40 hingga 65 tahun yang mereka sponsori, termasuk Eka. The thing is, when she mentioned about what is the main purpose, she has this project, it intrigues me. This is for the right cause. This is for the good cause. It's the biggest accomplishment for me if I could do extra mile each week. Iya, kepuasannya berbeda ya. Kalau kepuasan ini kan emang kita keluar uang untuk siapin gear, siapin entrance fee, segala macam. Tapi kan at the end of the day, kalau mereka bisa continue yang melakukan sesuatu kegiatan yang positif, itu yang kepuasan yang kita terima gitu. Proyek ini juga mengundang pelari berpengalaman untuk menjadi mentor para pelari pemula. Di antaranya Dewi Gracie yang sudah 15 tahun aktif berlari. Working together with the new runners, running together and then practice together, that's what motivate me. I like the idea of we're in it together, work as a team, and then lead by example. So that's the reason I join this movement. Tak hanya menciptakan kebersamaan, Strong Humans by Strong Souls Project Movement diharapkan memberi dampak positif bagi komunitas Indonesia, seperti diungkapkan Shirley Guest, seorang mentor lainnya. Ini benar-benar akan menyebarkan berita yang baik, hal-hal yang orang dengar gitu. Jadi ada ripples, to be a very good vibes to go out to more Indonesian people. Dari Schaumburg, Illinois, Dania Iman, Kevin Lembono, Nia Iman Santoso, VOA. Hola! Aku lagi di tempat yang spesial banget. Hari ini aku akan ajak kalian keliling-keliling di little piece of Latin heaven. Di mana lagi kalau bukan Little Havana. Dulunya, Little Havana ini adalah tempat para exile dari Kuba itu mendarat pada tahun 50-an. Well, we are political. My family political. We was in prison in Cuba because we don't like communists. So we came in 1979 because they gave us a break. So we came to the United States and we got freedom. Setelah 59, 60-an, 70-an, orang-orang Kuba makin banyak yang tinggal di daerah Little Havana ini, and that's where the name comes from. I think it's really good. I think it brings a little piece of the world to all over to one place, and it helps people experience things that they might not experience just staying in like one spot, like Miami, going to these parts. Suasananya makin rame ya. Bisa didengar ya, ini live music. Keras-keras suaranya, sangat mengundang orang untuk ikutan berdansa, berjoget ria. Kalau mau tahu udah sampai di Little Havana atau belum, kalian tinggal lihat aja bahwa ada banyak patung atau tadi bahkan yang kayak mural ayam. Kenapa? Wow!
Oke, ke distract ya karena seru banget kayaknya. Well iya, kenapa ayam? Karena setelah aku riset, ayam jago adalah one of the most beloved animals di Caribbean, Latin America, dan Europe. Ini jadi satu simbol multi etnis. Sama kayak di Little Havana. Wow. Hari ini seru banget. Little Havana sama sekali tidak mengecewakan. Tapi keseruan kita belum selesai karena kita akan mencicipi Little Havana dengan vibe yang berbeda. Penasaran? Ikutin terus di Jalan Yuk! One more time. 1, 2, awesome. Ada ini pengunjung dari Argentina. Mereka dari Argentina ke sini to join the festivities untuk ikut merayakan kedatangan Messi di Miami. Nih, mural di wilayah Wynwood, salah satu daerah yang artsy banget di Miami, ikut memeriahkan kedatangan Messi. Mural di belakang saya ini dibikin oleh Maxi Banyako. Nah, dia ini udah bikin mural Messi nggak cuma di Miami, tapi juga di California and all around the world. $60. The impact of Messi here is like a revolution, you know. He changed the vibes and the atmosphere of the city, and he's giving so much work to all of us, you know. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Pablo. Keunikan dari Wynwood ini nih ya, juga ngingetin gue sama satu hal. Odong-odong. Siapa yang waktu kecil main odong-odong? Ayo. Wow. Tony Goldman Way. Tony Goldman Way namanya ini diambil dari Tony Goldman. Dia adalah orang yang menginisiasi area dari Wynwood ini. Awalnya, dulu Wynwood ini tuh area bekas pabrik. Tapi akhir tahun 2000-an, dia menginisiasi agar dibikin lebih cantik, lebih indah, dan lebih hidup. Jadilah sekarang Wynwood salah satu area yang paling artsy yang pernah gue lihat sih. Karena sejauh mata memandang, all you can see is like murals everywhere. What do you think about the mural? It's wonderful. I think that the colors, they are very cool. Aku jadi kecil banget ya depan mural raksasa di belakangku. Iya. Oh gitu ya, menarik. Sehat-sehat ya, sampai ketemu lagi. Ya, menyenangkan banget jalan-jalan di Wynwood. Ini tempat area buat kalian yang ngaku hipster, buat kalian yang pecinta seni, juga pecinta makanan alias foodie. Make sure pas lagi main ke Miami, nggak kelewatan untuk datengin Wynwood, oke? Meskipun kita udah selesai jalan-jalan di Wynwood, masih ada destinasi selanjutnya. Mau kemana sih kita? Yuk, jalan yuk! Kegiatan melukis di Chicago menjadi kesempatan mencari kenalan baru, termasuk bagi mereka yang baru pindah ke kota ini. It has felt very isolating and lonely, and I think that's why I'm here at this paint and sip. I'm having a book club, I volunteer. Memperkenalkan orang memang menjadi tujuan pendiri kelas melukis ini. I think connection is the most valuable piece in the human experience. Di tengah peringatan pejabat kesehatan AS mengenai epidemi kesepian, persahabatan menjadi sesuatu yang semakin dicari. Analis bahkan mencermati minat untuk segera berpasangan atau bahkan berpasangan sama sekali semakin luntur. There's a global rise in single living. So in the United States alone, nearly half of American adults are unmarried. 28% of U.S. adults live alone. That's actually the most common household in the United States, having leapfrog, having jumped ahead of the nuclear family, which is now third on the list. And Pew Center their studies reveal that 25% of millennials will never marry. And so we're seeing this rise of singles for many, many different reasons,
but yet the world is still in many ways built for two. Biaya hidup bagi warga lajang cenderung lebih mahal dibandingkan mereka yang berpasangan. Relatif lebih tingginya biaya hidup untuk para lajang ini kemudian mendapatkan sebutan sebagai singles tax, alias sebuah pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang hidup sendirian melajang. Dan ini terlihat dari berbagai pengeluaran, terutama untuk perumahan. Perusahaan properti Zillow misalnya mencatat mereka yang tinggal sendirian setiap tahunnya membayar rata-rata $7.000 lebih mahal dibandingkan pasangan yang hidup bersama. Angkanya bervariasi untuk masing-masing kota, dan di kota-kota termahal termasuk New York, San Francisco, dan Boston, singles tax ini bahkan bisa double digit ribuan dolar. Tapi kualitas hidup tak hanya soal ekonomi saja, menurut analis. One of the big advantages of being solo is that you feel like a complete person. You don't feel less than just because you don't have this one style of relationship in your life. That is incredibly liberating, I think. The other thing is that it actually makes the relationships that you have a lot healthier, in a sense, because you're not relying on this person to fill a void in your life. Sementara soal tak bisa berbagi biaya hidup, pengamat mengingatkan banyak sumber online bisa membantu orang berhemat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Di Kitengela Hut Glass di tepi Taman Nasional Nairobi, James Gashuki dan para pengrajin lainnya sibuk mendaur ulang limbah kaca menjadi produk warna-warni ini, memakai seni tradisional meniup kaca. We have wine glasses, we have tumblers, we have assorted vases, we have jugs, we have sculptures also, and for custom items we have dolls which we use in making the furnitures and the panels. Kaca mencakup 2% dari limbah di Kenya menurut Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional Kenya. Menurut pemilik Kitengela Hut Glass Anselm Cross, perusahaannya mendaur ulang sekitar setengah ton kaca per hari dengan total lebih dari 4.200 ton sejak perusahaan ini didirikan lebih dari 3 dekade lalu. Our mission was to place glass on the craft map of Kenya, and now we're working on doing that further afield. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan kaca bekas yang kemudian disortir berdasarkan warna, dibersihkan dan dibiarkan kering. Kaca yang sudah kering dimasukkan ke dalam tungku dan akan meleleh selama 1 malam pada suhu hampir 1.200 derajat Celcius. In the morning we have a big bath of molten glass that's like a bowl of soup, and from that we will gather and pull out the glass that we need, and the same honey principle, if you stick a spoon into honey and turn it and it pulls out a bit of honey, that's exactly what we're doing with the glass, except hotter and bigger. Then when you have that lump of stuff on the end of your blowpipe, that's when you start shaping and tooling and pulling and controlling it into whatever the object is that you want to make. Hasilnya adalah produk kaca berkiloan yang menarik klien lokal dan internasional. Pematung Kenya yang berbasis di Afrika Selatan Stanislaw Trebinski telah memamerkan karyanya di Amerika Serikat dan tempat lain. Ia bekerja sama dengan perajin Kitengela untuk membuat karya bagi pameran barunya. I mean, I think it allows people access to a very high-end product at a very affordable price. I mean, if you understand what goes into it. I certainly have benefited greatly from it. Pihak Kitengela Hut Glass mengatakan
Upaya mereka mengubah limbah menjadi sesuatu yang indah telah membuat lingkungan mendapatkan manfaatnya. Mengendalikan mobil menggunakan gerak mata saja lewat teknologi kecerdasan buatan atau AI diperkenalkan oleh produsen ponsel Tiongkok Honor dalam pameran Akbar Smartphone Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol, akhir Februari. We've developed a fun concept project around using eye tracking technology and AI within a mobile phone. And so we're using it in order to remote control that car you see behind me. And so the user will look at the phone and the phone will receive that eye gaze and then execute the command that's been requested on the car. Book me a flight from Barcelona to Frankfurt for Thursday for 2 people. Sementara perusahaan telekomunikasi Jerman Deutsche Telekom meluncurkan teknologi ponsel tanpa aplikasi, memanfaatkan AI untuk fitur-fitur yang sebelumnya harus diakses lewat sebuah app. It basically transforms how we interact with our devices in the future. It can accomplish tasks for you and it's much easier and more efficient than what you're doing today. It's more natural because it's based on voice commands and it actually gives all the information that you're looking for right to you. Menurut proyeksi konsultan pasar International Data Corporation atau IDC, penjualan ponsel bakal meningkat selama 2024 ini dengan peningkatan penjualan global sebesar hampir 3%. Dan total unit yang terjual melebihi 1,2 miliar unit. Ini perkembangan yang dinanti industri smartphone yang pemasukannya terhempas selama pandemi COVID dan sebelum pandemi pun telah mengalami kontraksi. It's really tough being a smartphone maker right now. The reality is that people are keeping their mobile phones for longer than ever. Our research at CCS Insight shows that on average in Europe, people are keeping their phones somewhere between 3.5 and 4 years. People who are buying a new phone have an expectation that they'll keep it for maybe 5 years. What that means is that people aren't buying them as much, so not as many are being sold. But don't get too concerned because this is still a 1.2 billion unit business. It's huge, it's just not as good as it used to be. Lagi kecerdasan buatan ikut menggairahkan kembali penjualan smartphone. What's changed this year is I think we're seeing the beginning of a foundational platform where the AI models are actually being put onto the devices themselves. So, for example, we are going to see smartphones with billions of parameters on them rather than data having to go up into the cloud. And in things like networks, the power is getting to the point where you can have things like self-healing networks or self-fault-finding networks or even using AI to do things like save power and other things to make them more energy efficient. Menurut IDC, sekitar 15% ponsel yang bakal terjual sepanjang tahun ini adalah ponsel berteknologi AI. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Perusahaan rintisan Sky Energy Africa memperkenalkan kendaraan listrik atau EV di jalanan kota Blantyre pada bulan September. Pendiri dan direktur pengelola perusahaan ini, Shiso Thompson, mengatakan kendaraan listrik akan membantu para pengemudi kendaraan bermotor di Malawi menghemat biaya yang biasanya dipakai untuk bahan bakar dan perawatan. EVs does not have internal combustion engine. It means no oil, no plugs, no filters to be regularly changed. So these maintenance costs add up to a certain amount. So by cutting those, you are saving. Kendaraan listrik ini mulai bermunculan di jalanan kota terbesar kedua di Malawi ini. Menurut Thompson, permintaan akan mobil listrik melampaui perkiraan. The first 30 days after the launch, we have received over 1,000 inquiries on the EV, and in the same space, we have managed to complete over 10 orders of the EV. This means a positive development and a fertile environment for the EV's business model. Menurut Thompson, permintaan ini sebagian disebabkan karena pemerintah Malawi menghapus bea masuk untuk kendaraan tanpa emisi, sehingga harganya menjadi lebih murah bagi konsumen. Namun sejumlah mekanik di Malawi masih ragu tentang mobil listrik. We have welcomed those cars, but not 100% fully. There is a lot of challenges which we can face concerning these electric motor vehicles. For instance, like how are we going to service these cars? Because we need to be trained as well. Namun Thompson mengatakan kendaraan listrik lebih mudah diservis oleh para mekanik yang biasa menangani perawatan rutin, seperti mengganti kampas rem, ban, dan peredam kejut.
And when it comes to the battery pack, the energy storage system, the battery management systems, as well as the inverter and the motor, these are special, is a special segment of our field, so it will be done by us. Menurut Thompson, mereka berencana memberikan pelatihan teknologi EV kepada lebih banyak teknisi di seluruh Malawi. Sementara pemilik mobil listrik merasa senang karena tidak perlu lagi mengantre panjang di pompa bensin. When you follow technology, the world is on here. I can easily plan when to go or where to go because I don't need to go at the filling station to fuel my car. Untuk saat ini, warga masih mengisi mobil listrik mereka di rumah karena Malawi belum memiliki stasiun pengisian daya. Namun menurut Thompson, pihaknya sedang bekerja sama dengan operator SPBU dan pusat perbelanjaan untuk memasang pengisi daya mobil listrik di seluruh Malawi.